Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Setiawan, mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia, semester 3, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai makanan khas Sumatera Selatan, khususnya Palembang, yaitu lakso. Nah, apa sih lakso itu? Lakso adalah hidangan mie yang disajikan dalam kuah santan berwarna kuning yang biasanya dicampur dengan ikan. Biasanya, lakso sering digambarkan sebagai laksa bergaya Palembang, namun sebenarnya lakso ini sangat berbeda dengan laksa yang sering kita temukan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Lakso lebih mirip dengan makanan khas Palembang yaitu burgo, hanya saja berbeda di bahan utamanya. Burgo berbahan utama panekuk yang berasal dari tepung beras kemudian dilipat dan dipotong. Sedangkan lakso, mie tebal yang berasal dari tepung beras dan sagu. Di Palembang, lakso ini sering dijadikan sebagai pilihan jajanan untuk sarapan. Nah, kira-kira apa sih bahan yang digunakan untuk membuat lakso ini dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita bahas satu persatu. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat lakso yaitu 300 gram tepung beras, 700 ml air, 1 sendok teh garam, dan 125 gram tepung tapioka. Berikut adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kuah lakso. 250 gram daging ikan gabus, namun ini hanya opsional. 1 liter santan kental sedang, 2 lembar daun salam, 2 batang serai, gula dan garam secukupnya, dan minyak secukupnya. Selanjutnya adalah bahan bumbu halus yang akan kita gunakan. 30 gram kunyit, 7 buah kemiri, 10 gram ketumbar, 15 siung bawang merah, dan 7 siung bawang putih. Yuk kita lihat bagaimana cara pembuatan lakso. Pertama-tama, campurkan air dan garam, kemudian rebus hingga mendidih, dan masukkan tepung beras sedikit demi sedikit, sambil diaduk hingga adonan menjadi kalis. Angkat lalu dinginkan. Langkah kedua, siapkan air mendidih untuk merebus adonan nanti. Masukkan sagu ke dalam adonan tepung beras tadi dan uleni hingga tercampur rata. Langkah ketiga, masukkan adonan ke dalam cetakan putu mayang, lalu semprotkan ke dalam air rebusan tadi. Jika sudah mengapung, angkat dan lakukan hingga adonan habis. Lakso juga bisa dikukus. Caranya, siapkan daun pisang lalu semprotkan adonan ke selembar daun pisang dan kukus hingga matang atau sekitar 20 menit. Jangan lupa untuk membuat kuah laksonya. Langkah pertama, didihkan santan sambil diaduk, lalu tumis bumbu halus, serai, dan daun salam hingga wangi dan matang. Kemudian, masukkan bumbu tadi ke dalam rebusan santan. Langkah kedua, masukkan daging ikan gabus, beri garam dan gula secukupnya, kemudian biarkan hingga mendidih sambil diaduk. Dan jika sudah matang, matikan api lalu angkat. Untuk cara penyajiannya, letakkan lakso dalam piring dan sirami dengan kuah lakso. Untuk mempercantik, bisa tambahkan bawang goreng di atasnya. Lakso pun siap untuk disajikan. Sekarang saya akan membahas mengenai sejarah penyebaran bumbu dan rempah-rempah di wilayah Palembang. Pada zaman dahulu, sungai dijadikan sebagai moda transportasi utama di wilayah Palembang. Penyebaran rempah-rempah ini dibawa ke Palembang dari kebunnya di Uluan. Uluan adalah kelompok etnis di wilayah Sumatera Selatan yang tinggal di daerah hulu sungai besar di Sumatera Selatan. Rempah-rempah ini dibawa dengan menggunakan perahu dan getek melalui sungai yang disebut dengan Sungai Batanghari 9. Pada saat itu, Batanghari 9 adalah moda transportasi utama di wilayah Sumatera Selatan, termasuk moda transportasi perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah itu kemudian dijual di sejumlah pasar di Palembang, salah satunya Pasar Sekanak. Bumbu dan rempah yang dibawa ke Pasar Sekanak yaitu lada panjang 10 buah, lada biasa 1,5 gantang, kunyit segantang, jintan sekati, jahe muda seikat, daun sirih 50 helai, dan pinang 10 buah. Ketika Palembang menjadi pusat perdagangan besar sejak zaman Kerajaan Sriwijaya,
maka Palembang juga menjadi salah satu penyebaran rempah-rempah yang vital pada masa itu. Sebagian rempah-rempah yang berada di Palembang berasal dari wilayah lain. Salah satunya berasal dari Kepulauan Maluku, seperti pala dan cengkeh yang dibawa oleh saudagar Belanda. Termasuk juga kayu manis yang dibawa dari Jambi, tepatnya wilayah Kerinci yang pada saat itu masih menjadi kesatuan wilayah Sumatera Selatan yang disebut Sumbakso. Kedatangan rempah-rempah di wilayah Palembang ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kuliner di Sumatera Selatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik bumbu dan rempah yang terdapat pada makanan lakso. Karakteristik bumbu dan rempah ada 4. Yang pertama yaitu karakteristik bumbu kering dan utuh, bumbu segar dan lumat, bumbu segar dan diiris, serta bumbu parutan. Karakteristik bumbu dan rempah yang terdapat pada masakan ini ada 2, yaitu karakteristik bumbu kering dan utuh, dan karakteristik bumbu segar dan lumat. Karakteristik bumbu kering dan utuh terdapat pada daun salam dan serai, sedangkan karakteristik bumbu segar dan lumat terdapat pada kunyit, kemiri, ketumbar, bawang merah, dan juga bawang putih. Bumbu ini termasuk ke dalam kategori karakteristik bumbu segar dan lumat dikarenakan sebelum digunakan, bumbu ini sebaiknya dihaluskan terlebih dahulu, sehingga aroma yang terdapat pada bumbu tersebut lebih terasa. Di awal video tadi saya sempat menjelaskan bahwa masakan ini merupakan hidangan mie yang disajikan dalam kuah santan berwarna kekuningan. Nah, warna kuning ini menggunakan pewarna alami yang dihasilkan dari bumbu halus kunyit, sehingga santan tersebut bisa berubah menjadi warna kekuningan. Warna kuning pada kunyit dihasilkan oleh zat yang bernama kurkuminoid. Selain memiliki manfaat sebagai pewarna alami, kunyit juga bermanfaat sebagai antiinflamasi, mengobati MAH, menurunkan resiko Alzheimer, dan sebagai obat anti kanker. Indonesia memiliki 34 provinsi yang masing-masing daerahnya memiliki makanan khas daerah. Makanan tersebut pastinya menggunakan bahan-bahan bumbu dan rempah yang alami, sehingga memiliki khasiat yang baik bagi tubuh kita. Di masa milenial ini, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui berbagai macam makanan khas daerah. Oleh karena itu, pesan dari saya, kita harus terus memperkenalkan makanan khas daerah di Indonesia ke masyarakat luas, sehingga makanan khas daerah tersebut bisa terus dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat. Karena makanan khas daerah juga termasuk ke dalam budaya Indonesia. Kita bisa melakukan berbagai cara untuk memperkenalkan makanan khas daerah tersebut. Salah satunya, kita bisa melakukan pameran mengenai budaya Indonesia, khususnya makanan khas daerah, agar makanan khas daerah bisa dikenal hingga ke mancanegara.